untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kasus yang kategori dilematika sebenarnya tidak terlalu sulit bagi sebuah lembaga seperti sekolah, karena keberadaan lembaga itu diatur oleh peraturan-peraturan yang mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Acuan pertama untuk mengetahui hal tersebut kategori dilema etika adalah melihat apakah ada payung hukum yang memayungi atas sebuah peristiwa atau kasus. Terkait dengan rujukan moral, maka hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, sekolah itu mewadahi dari unsur-unsur yang heterogen. Ada siswa dari kalangan orang tua yang kurang mampu, ada siswa yang sangat-sangat mampu, ada orang tua siswa yang pendidikan kategori rendah, ada yang pendidikan tinggi. Maka hal tersebut harus juga menjadi rujukan ketika kita akan melihat bahwa kasus itu kategori rujukan moral. Kasus yang sama-sama benar itu juga akan dilihat kebermanfaatan atas permasalahan tersebut. Setiap sesuatu yang benar, tetapi apabila nilai manfaatnya itu lebih rendah, kita pasti akan dapat menetapkan yang mana yang nilai kebermanfaatannya lebih tinggi. Kebermanfaatan itu kebermanfaatan bagi siswa, kebermanfaatan bagi masyarakat secara umum, dan dalam hal ini karena sekolah itu merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, maka yang menjadi pertimbangan pertama adalah murid atau siswa. Prosedur, karena kita itu setiap kegiatan punya SOP, melalui SOP itulah kita akan dapat melihat, mengamati, dan mempraktekkan atas setiap permasalahan yang muncul. Tinggal kita akan melihat permasalahan itu pada permasalahan apa, maka SOP yang telah ditetapkan sejak awal dijadikan pedoman atau dijadikan acuan dalam mengambil langkah-langkah berikutnya. Lembaga sekolah itu yang dihadapi bukan benda mati, meskipun ada benda mati, tetapi secara umum yang dihadapi adalah benda-benda hidup bernyawa. Maka kasus dilema etika itu harus mempertimbangkan sifat-sifat dari kemanusiaan itu sendiri, tetapi bukan atas dasar kasihan. Dalam mempertimbangkan kepentingan manusia itu bukan kepentingan secara individu, karena ada manusia secara individu, ada manusia secara umum atau masyarakat. Apabila menyangkut hal-hal tersebut, maka kita harus melihat sisi mana yang memiliki manfaat lebih banyak apabila menyangkut dilema etika atas apa yang terjadi pada manusia itu sendiri. Tantangannya dilema etika yang namanya sekolah itu pasti ada yang namanya pro dan kontra, ada kelompok A dan kelompok B. Ketika akan mengambil keputusan menyangkut pada seseorang, maka pasti akan ada isu, masukan, sehingga yang mengarah pada sebuah keputusan. Maka sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga, ketika menerima masukan dan sebagainya harus di cross check atau tabayun dengan pihak-pihak lain yang memiliki catatan lebih objektif.
Sebenarnya terkait dengan penyelesaian sebuah kasus bermula dari adanya SOP. Ketika terjadi sebuah kasus, maka penyelesaian tidak mutlak harus diselesaikan pada saat itu. Dilihat pada tingkat permasalahan yang harus diselesaikan. Ada kalanya penyelesaian yang sifatnya bertahap, maka dalam hal ini harus ada perencanaan penyelesaian yang dilakukan untuk beberapa waktu. Tetapi untuk hal-hal atau permasalahan yang cukup mudah dapat diselesaikan dalam satu waktu, maka dapat diselesaikan pada waktu tersebut. Artinya tidak setiap perkara itu harus dijadwalkan atas waktu pertemuannya yang berkali-kali, dan tidak pula harus diselesaikan dalam satu kali duduk. Sesuai dengan apa yang telah kami tulis dalam best practice kami, efektivitas kerja di SMP 4 melalui tim kerja atau kerja tim atau teamwork itu menjadi pedoman atau menjadi acuan bagi kami. Informasi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah ini, dan dari catatan-catatan itulah dapat mempermudah kami melalui tim kerja untuk bekerja lebih efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah. Pembelajaran yang paling penting adalah bahwa hidup di masyarakat, sekecil apapun termasuk masyarakat sekolah, kita harus lebih memahami masing-masing individu yang ada di sekolah, baik dari unsur tenaga pendidik, kependidikan, siswa, bahkan orang tua siswa, serta komite yang menjadi bagian dari sebuah lembaga, terutama sekolah. Selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi, saya melibatkan seluruh guru dan komponen yang ada di SD Negeri Bendan 1 ini untuk mari bersama-sama mengidentifikasi kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Selain itu juga melibatkan orang tua siswa agar kasus yang ada di sekolah ini dapat kita tangani bersama-sama, yang tentunya di dalamnya ada juga melibatkan komite sekolah. Nah, untuk kasus yang anak berkebutuhan khusus tadi, seperti pada pembukaan, saya juga melibatkan guru pendamping yang sedikit banyaknya tahu tentang anak-anak ABK. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan juga dari unsur Laponik. Mereka berkenan juga kadang mendatangkan psikolog di sini. Kemudian untuk dilema etika tadi yang sudah muncul, karena saya baru beberapa bulan di sini, belum 1 tahun. Dilema etika yang muncul itu tadi pada saat kita menerima ABK, antara diterima, kalau kita terima semua itu terlalu banyak ABK di kelas juga kasihan gurunya. Kalau tidak diterima juga kasihan anaknya, karena mereka juga membutuhkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lainnya. Itu memang sedini mungkin kita bentuk anak-anak kita, tidak cuma anak-anak ABK, agar mereka dapat membedakan mana yang baik,
dan mana yang tidak sesuai dengan tatanan. Misal anak ABK yang istirahat sering masuk ke kantor, itu juga dilema buat kita. Kalau kita tutup pintunya itu dia digedor-gedor, kalau dibuka masuk ke ruang guru, seluruh minuman guru itu diminum. Itu kan dilema untuk kami. Tapi alhamdulillah guru-guru di sini secara lembut menerapkan mana yang moral yang baik, beretika yang baik kepada anak-anak ini untuk membawa anak ini keluar dari ruangan. Lanjut ya Bu ya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama kasus-kasus yang keduanya sama-sama penting dan sama-sama benar, dengan memberikan motivasi kepada guru-guru, karena di setiap kelas kami itu ada ABK-nya, paling tidak bisa memberikan pelayanan yang prima, yang sama antara anak yang tidak berkebutuhan khusus dengan yang berkebutuhan khusus, supaya mereka di kelas tidak merasa tersisih. Jadi penanganannya di kelas itu setelah yang ABK ini kita kondisikan dulu agar mereka bisa sementara waktu untuk tenang, kemudian guru menjelaskan pembelajaran secara klasikal, kemudian juga beralih ke ABK lagi. Bagaimana sak pinter-pinternya guru tersebut membagi waktu antara yang tidak ABK dan yang ABK. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Prosedur atau langkah-langkah yang biasa saya lakukan, pengennya langkah yang efektif itu setiap pendaftar sudah memiliki rekomendasi dari psikolog. Pengennya seperti itu agar langkah kami bisa tepat dalam memberikan pelayanan pada anak ABK. Tapi tidak semua masyarakat mampu untuk ke psikolog, sehingga kami harus mengadakan atau melakukan langkah awal tadi dengan asesmen bekerjasama dengan Dinas Pendidikan lewat lakon. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Itu tadi sudah saya katakan, pengennya langkah efektif ini bisa kita tempuh, cuma karena kemampuan masyarakat dalam berkonsultasi, ada ke psikolog yang katanya mahal. Tidak semua masyarakat mampu berkonsultasi ke psikolog sebelum mendaftarkan anaknya. Padahal kalau langkah itu bisa terpenuhi, menurut kami lebih efektif, sehingga kami bisa menentukan anak ini penanganannya apa. Misalnya yang belum bisa pegang pensil gitu ya, itu diberi latihan motorik kasar atau bagaimana, itu lebih tepat penanganannya dalam melayaninya. Cuma karena keterbatasan itu di langkah awal kelas 1 khususnya, kami mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan asesmen awal. Kami yang ABK 3 setelah di asesmen ternyata ada 7. Lalu hal-hal apa yang merupakan tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu?
tantangannya setelah kita tahu dari asesmen itu, terkadang kan ada rekomendasi anak-anak mereka supaya disekolahkan di SLB. Terkadang orang tua tidak mau menerima, itu satu tantangan. Kemudian tantangan yang kedua, setelah di asesmen ABK-nya ternyata di kelas itu yang kita dapati tidak 10%, tapi malah lebih setelah di asesmen. Nah, itu dilema etika kami dalam mengembalikan dan berbicara ke orang tua bahwa kami di kelas ini hanya melayani 10% ABK. Itu merupakan tantangan bagi kami dan membuka kesadaran untuk orang tua juga bahwa anak-anak ABK ini tidak hanya bisa disekolahkan di sekolah kami, tapi sekolah-sekolah yang lain juga bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal dalam menangani kasus-kasus pada umumnya, kita lihat kasusnya dulu. Kalau memang harus segera diselesaikan di tempat, kadang-kadang kan kalau kasus untuk umum itu kita punya saksi, anak-anak masih di situ. Kalau misalnya tadi ABK yang minum minuman guru-guru itu kan juga butuh langsung ditangani, kita langsung tangani di tempat. Tapi kalau seperti PPDB tadi, kita perlu berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berkompeten untuk menentukan bahwa ABK ini bisa bersekolah di sini atau di SLB secara halus supaya mereka juga tidak tersinggung, juga anak-anaknya merasa terlayani untuk bersekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, sebelum saya mengambil keputusan, saya lebih berkonsultasi dengan senior saya, karena di sini juga ada yang lebih berpengalaman, sudah pernah pegang inklusi dan dulu juga pernah menjadi kepala sekolah di sini, jadi mungkin perlu menggali dari situ semua. Paling tidak kita bisa mengutarakan unek-unek saya, pengambilan keputusan saya seperti ini dengan pertimbangan-pertimbangan dari dia dan dukungan dari teman-teman khususnya dalam pengambilan keputusan. Kita ke depan akan semakin mantap dalam melangkah sehingga nanti apabila ada protes-protes dari wali murid atau komplain dari wali murid, kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Dari semua kasus atau hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Pembelajaran yang dapat saya petik diantaranya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kemudian kita juga harus menghargai, artinya anak-anak orang tua yang punya anak ABK ini juga tidak menyesal mereka punya ABK. Kita lebih memberikan motivasi kepada orang-orang tersebut agar semangat menyekolahkan anak-anak mereka meskipun ABK.
Itu yang bisa saya pelajari, karena bagaimanapun keadaannya anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak normal lainnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama.